Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini admin akan mengilustrasikan peristiwa mengerikan yang menimpa seleb TikTok bernama Nirwana Sele, di mana ia yang merupakan operator kren di pabrik pengolahan nikel terjebak dalam hoist kren bersama seorang rekannya tepat ketika ledakan tungku smelter terjadi, membuat kren terbakar bersama operator di dalamnya. Banyak yang mengenalnya sebagai seleb TikTok. Ia adalah Nirwana Sele berusia 20 tahun. Dari konten-konten di akun TikToknya, diketahui Nirwana bekerja di pabrik smelter nikel bernama PT Gunbuster Nickel Industry atau disingkat PT GNI. Sedikit biodata Nirwana Sele. Ia lahir pada 5 Mei 2002 di Pinrang, Sulawesi Selatan. Nirwana merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Keluarganya tinggal di Dusun Labumpung, Desa Bunga, Kecamatan Matirobulu di Pinrang. Pendidikan terakhir Nirwana adalah SMK, yaitu SMKN 2 Pinrang, jurusan perhotelan. Menurut sang ayah bernama Sele, putrinya adalah sosok yang baik dan pekerja keras. Sedari di SMK, Nirwana sudah mengungkapkan jika ia ingin langsung bekerja. Meski sempat ditawarkan untuk lanjut kuliah, Nirwana tetap kokoh dengan pendirian, ingin langsung untuk bekerja. Dan kebetulan, bertepatan dengan ia yang lulus SMK, lowongan kerja perusahaan dibuka di Morowali. Nirwana sangat antusias. Melihat Nirwana yang begitu semangat, sang ayah dan ibu akhirnya mengizinkan Nirwana untuk ke Morowali melamar pekerjaan. Bersama dengan 3 temannya ia berangkat. Namun usai memasukkan lamaran, rupanya namanya tak kunjung dipanggil. Begitu pula dengan ketiga temannya. Mereka akhirnya kembali ke kampung halamannya. Sambil menunggu dan berharap namanya akan dipanggil oleh perusahaan, di kampung Nirwana membantu berbagai pekerjaan, dari berjualan bakso hingga pekerjaan serabutan. Kurang lebih aktivitas itu ia lakukan selama setahun. Siapa sangka, setahun setelahnya ia dihubungi oleh perusahaan. Ditanya apakah sanggup untuk menjadi operator kren. Nirwana langsung menyanggupi. Meski sama sekali tak pernah mengoperasikan alat seperti itu, ia yakin akan bisa menguasai dalam pelatihan yang akan diberikan oleh perusahaan. Operator kren dikatakan memiliki gaji cukup tinggi. Namun menurut sang ayah, Nirwana bukan semangat karena gaji yang tinggi. Memang dari awal ia sudah antusias untuk secepatnya bekerja, bahkan sebelum mengetahui apa pekerjaannya. Dengan diterimanya Nirwana di perusahaan, ia segera ke Morowali untuk menjalani pelatihan. Tak terasa waktu sudah berlalu selama 15 bulan. Selain sibuk dengan pekerjaannya sebagai operator kren, Nirwana juga kerap menyempatkan diri untuk membuat konten di TikTok. Dengan cepat ia bisa mendapatkan 100.000 follower. Nirwana membagikan kesehariannya, utamanya ia yang bekerja sebagai operator. Maka tak jarang, video yang dibagikan kerap menampilkan ia dalam ruangan kren. Selama lebih dari setahun bekerja, tentunya ada rindu mendalam kepada keluarga. Maka Nirwana kerap menghubungi sang ibu, meminta ibunya untuk datang ke tempat ia bekerja dengan mengajak sang ayah. Namun dikala itu Darna sang ibu belum bisa datang, karena adik Nirwana masih harus ujian sekolah terlebih dahulu. Di tanggal 16 Desember 2022, akhirnya sang ibu datang ke tempat Nirwana. Sang ibu membawakan kue pesanan Nirwana, namun bukannya mengecek kue yang dibawakan. Dari sang ibu datang, Nirwana terus mencium dan memeluk ibunya. Tanpa sang ibu sadari, mungkin itulah tanda-tanda peristiwa yang akan terjadi, yaitu sikap sang putri yang berubah sangat drastis. Terus minta dimanja selama sang ibu datang ke kosnya. Pada akhirnya orang tua Nirwana menginap di tempat kos anaknya. Menurut pengakuan sang ibu, kurang lebih mereka menginap selama 6 hari. Di hari Kamis 22 Desember 2022, yaitu di hari ke-6, Nirwana bangun pukul 10 dan langsung bersiap kerja. Lagi-lagi, ia memeluk dan mencium ibunya berkali-kali. Juga sempat memesan minta dibawakan sarung batik. Nirwana kemudian pergi kerja dengan melambaikan tangannya.
Pekerjaan Nirwana awalnya baik-baik saja. Ia kala itu tak sendiri. Di dalam kren ada satu orang karyawan magang bernama Imade Devri. Sambil operasikan kren, Nirwana lantas menyalakan live akun TikToknya. Disitulah hal tak terduga terjadi. Smelter 2 tungku nomor 17 yang baru diturunkan mengalami insiden. Ada semburan serbuk arang yang keluar. Karena sifatnya yang panas dan ringan, dengan cepat abu memenuhi ruangan yang sangat luas. Abu itu naik ke atas dan menghalangi pandangan Nirwana. Kejadian terjadi di sekitar pukul 3 subuh. Nirwana yang kala itu sedang di atas memilih bertahan sambil menunggu perkembangan situasi. Mungkin berpikir debu itu bisa ditangani. Namun disebut oleh Muklis dari PT GNI, sebenarnya pekerja yang ada di atas langsung dievakuasi. Ada sekitar 18 operator. Hanya Nirwana dan Imade yang bertahan di dalam kren. Disinilah ada pengakuan berbeda dari pekerja lain, yang keterangannya dimuat dalam Gorontalo Pikiran Rakyat dan tidak mau disebutkan namanya. Dikatakan Nirwana sebenarnya juga berusaha keluar dari kren. Namun abu panas yang naik membuat pintu kren konslet. Pintu itu tak bisa dibuka manual dan hanya bisa dibuka otomatis. Letak kren juga sangat tinggi, dikatakan tergantung di lantai 5. Hal yang tak terduga kembali terjadi. Ketika abu panas bertemu dengan tungku smelter lain yang masih menyala, seketika ada sambaran api yang sangat besar. Sambaran itulah yang kemudian membakar kren di bagian atas. Sementara Nirwana dan Imade masih terjebak di dalamnya. Sangat pilu semua pekerja menyaksikan apa yang terjadi. Nirwana dan Imade terbakar hidup-hidup di dalam kren. Jeritannya bisa didengar oleh semua orang. Tak ada yang bisa melakukan apapun karena kren itu sangat tinggi. Sementara disebut oleh pekerja, tak ada alat penyelamat yang memadai. Mereka hanya bisa melihat dengan sangat iba beberapa merekam momen tersebut, yang kemudian tersebar di media sosial. Kurang lebih 4 jam baru api di atas bisa padam. Dari pukul 3 subuh, kren akhirnya diturunkan pukul 7 pagi. Kedua jasad hampir tak tersisa, sebagian besar menjadi abu. Namun beberapa tulang masih terlihat. Pagi itu sang ibu langsung dihubungi oleh rekan kerja Nirwana. Sang ibu sangat terpukul mendengar apa yang menimpa anaknya. Begitu pula dengan Sele sang ayah. Pelan-pelan mulai disadari. Gelagat Nirwana yang sangat berbeda akhir-akhir ini nampaknya memang pertanda perpisahan mereka. Jenazah Nirwana dipulangkan ke kampung halamannya di tanggal 24 Desember 2022 dan selanjutnya dimakamkan di TPU terdekat. Pasca peristiwa, PT GNI mendapat sorotan tajam dari berbagai media. Banyak pekerja yang rupanya sudah mengeluh mengenai standar keselamatan di pabrik tersebut. Namun mereka yang mengutarakan pendapat, rata-rata tak ingin namanya disebut di media. Pekerja mengatakan di dalam pabrik risikonya sangat tinggi. Hal ini karena jauh dari standar K3. Jangankan alat untuk memadamkan api di kren Nirwana, mereka yang bekerja langsung di depan tungku peleburan sama sekali tak mengenakan APD atau baju anti panas. Tak heran banyak insiden yang berujung nyawa melayang. Seandainya pun nyawa selamat namun harus masuk rumah sakit. Menurut Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia, banyak pekerja yang tidak memiliki BPJS tenaga kerja. Biaya medis akibat insiden di dalam pabrik tentunya akan ditanggung oleh pekerja itu sendiri. Dan itulah kisah dari Nirwana Sele, gadis pekerja keras yang terjebak di dalam kren saat terjadi insiden kebakaran. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.